Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Marianti dan satu rekan saya lagi, Anissa Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Prinsip-prinsip pembelajaran serta implikasi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, prinsip dalam pembelajaran itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada perhatian dan motivasi. Kedua, keaktifan. Ketiga, keterlibatan langsung. Yang keempat, pengulangan. 5, tantangan. Yang keenam, perbedaan individual. Kemudian, yang pertama kan ada perhatian dan motivasi. Jadi, perhatian dan motivasi ini memiliki peranan yang sangat penting. Karena perhatian terhadap pembelajaran akan timbul pada peserta didik apabila pelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya, sehingga termotivasi untuk mempelajari secara serius. Jadi tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Kemudian selanjutnya keaktifan. Belajar merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang kompleks. Anak atau peserta didik mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemampuan dan aspirasinya sendiri. Oleh karena itu, keaktifan dalam pembelajaran itu sangat penting, khususnya pada peserta didik, karena belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Kemudian keterlibatan langsung atau berpengalaman. Jadi Edgar Dell dalam Umar Hamalik mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Kegiatan pembelajaran perlu melibatkan peserta didik secara fisik, mental, emosional, dan intelektual. Jadi, pembelajaran itu harus dirancang secara sistematis. Namun, keterlibatan langsung secara fisik tidak menjamin keaktifan belajar. Kemudian, pengulangan. Pengulangan adalah tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang memiliki tujuan untuk memantapkan hasil belajarnya. Jadi, dengan pengulangan ini, peserta didik menjadi lebih mudah mengerti, memahami, menguasai, dan bahkan menghafal materi. Dan pengulangan itu mampu membuat kemampuan peserta didik meningkat. Kemudian ada tantangan. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan tersebut. Jadi adanya tantangan ini, siswa itu menghadapi dapat menjadikannya lebih bergairah untuk mengatasi hambatan belajar dan membuat peserta didik tertantang untuk mempelajarinya. Selanjutnya ada perbedaan individual. Jadi Dimyati dan Mudiono berpendapat bahwa peserta didik merupakan individu yang unik. Artinya tidak ada dua orang peserta didik yang sama persis. Jadi setiap individu ini memiliki perbedaan. Kemudian ada tipe belajar peserta didik terbagi dari 4 macam. Yang pertama itu tipe auditif, yaitu peserta didik yang mudah menerima pelajaran melalui pendengaran. Yang kedua tipe visual. Jadi kalau visual ini peserta didik mudah menerima pembelajaran melalui penglihatan. Kemudian tipe motorik. Jadi tipe motorik ini adalah tipe seseorang yang hanya dapat menerima informasi dengan baik jika ia melakukan sendiri secara langsung. Kemudian tipe campuran. Jadi peserta didik ini mudah menerima pelajaran melalui penglihatan dan pendengaran. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya satu lagi, Anissa. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana implikasi kegiatan pembelajaran bagi pendidik maupun peserta didik. Dalam poin perhatian dan motivasi, implikasi
pada pendidik ini terlihat dari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang terwujud dalam perilaku dengan menggunakan metode yang bervariasi, kemudian media yang relevan, bahasa yang sederhana, serta adanya pertanyaan yang diberikan oleh pendidik yang sifatnya dapat membimbing. Nah, jadi peserta pendidik ini fokus gitu untuk memberikan perhatiannya terhadap peserta didik itu. Sedangkan implikasi pada diri peserta didik ini yakni bahwa peserta didik menyadari bahwa motivasi belajar yang ada pada dirinya itu harus terus dibangkitkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Jadi dari adanya perhatian yang diberikan oleh pendidik, jadi memberikan kesadaran bagi peserta didik bahwa ia harus terus mengembangkan motivasi belajarnya. Selanjutnya, implikasi kegiatan belajar pada poin keaktifan. Nah, implikasi keaktifan pada diri pendidik ini terlihat dari pendidik yang menggunakan multimedia ataupun metode pembelajaran yang aktif. Nah, contohnya ini dengan memberikan tugas individu maupun tugas kelompok, ataupun memberikan penugasan untuk membuat resume, ataupun hasil belajar terhadap hal yang sedang dipelajarinya. Jadi benar-benar tersusun pendidik untuk membuat siswanya aktif di dalam kelas. Tentu saja hal ini perlu perencanaan yang matang bagaimana supaya bisa mengkondisikan lingkungan kelas yang menyenangkan. Kemudian implikasi pada diri peserta didik ini berwujud dari perilaku-perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, contohnya dengan membuat clipping, membuat makalah, ataupun membuat karya lainnya. Selanjutnya, implikasi pada poin keterlibatan langsung atau pengalaman. Nah, pada pendidik sendiri, implikasinya ini yakni terlihat dari bagaimana pendidik merancang aktivitas pembelajaran baik individual maupun kelompok dengan menggunakan media yang langsung dapat dipakai oleh peserta didik. Contohnya dengan bisa memberikan tugas atau mempraktekkan hal-hal yang sudah dicontohkan sebelumnya oleh pendidik. Jadi pada intinya dalam keterlibatan langsung ini implikasi pendidik yakni melibatkan peserta didik secara langsung dalam mencari informasi ataupun sumber belajar. Kemudian implikasi pada diri peserta didik, nah misalnya contohnya peserta didik ditugaskan untuk mencari ayat-ayat makiyah atau madaniyah, kemudian mencari perbedaan tumbuhan dikotil atau monokotil, ataupun bisa ditugaskan dengan membuat laporan dari hasil survei dan lain sebagainya. Jadi benar-benar siswa terjun langsung dalam proses belajar dalam mencari tahu sumber belajar. Selanjutnya, implikasi kegiatan pembelajaran pada poin pengulangan. Nah, pada diri pendidik, implikasinya ini kembali lagi bahwa pendidik ini benar-benar harus merancang kegiatan pembelajaran. Nah, ini difokuskan pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, implikasinya itu pendidik menugaskan atau memberikan perintah pada peserta didik untuk mengerjakan soal-soal latihan, ataupun bisa dengan membuat kegiatan belajar pengulangan yang bervariasi, terus juga mengembangkan alat evaluasi untuk kegiatan pengulangan. Jadi implikasinya pendidik ini benar-benar pada perencanaan, kemudian pada evaluasi dan yang lain sebagainya, yang benar-benar dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berulang-ulang tentu saja akan memberikan hasil yang lebih optimal karena peserta didik dilatih untuk lebih memahami sumber belajar atau memahami materi ajar seperti itu. Kemudian implikasi pada peserta didik sendiri yakni mereka menyadari atau memiliki kesadaran untuk bersedia mengerjakan soal-soal latihan.
yang diberikan oleh pendidik secara berulang. Dan tentu saja soal-soal itu diberikan untuk memecahkan masalah yang ada di dalamnya. Kemudian dengan adanya kesadaran yang dimiliki oleh peserta didik ini, diharapkan peserta didik tidak merasa bosan dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya, implikasi kegiatan belajar dan pembelajaran pada poin tantangan. Implikasi pada pendidik ya ini terlihat dari perilaku pendidik yang diantaranya merancang dan mengolah kegiatan eksperimen, memberikan tugas untuk memecahkan masalah yang membutuhkan informasi dari orang lain dan sebagainya. Jadi kegiatan belajar ini pendidik itu merancang kegiatan pembelajaran, contohnya bisa merancang kegiatan eksperimen ataupun juga bisa memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan wawancara pada narasumber untuk menggali informasi terhadap hal yang sedang dipelajarinya. Nah, sedangkan pada diri peserta didik ini terlihat pada bentuk perilaku peserta didik itu sendiri, yakni diantaranya ya mengikuti apa yang disampaikan oleh pendidik. Misal ketika pendidik menyuruh untuk melakukan kegiatan eksperimen, nah tentu saja implikasinya peserta didik melaksanakan kegiatan eksperimen ataupun juga melaksanakan tugas mandiri serta berusaha untuk memecahkan masalah itu dan yang lain sebagainya. Implikasi belajar yang selanjutnya yaitu pada poin perbedaan individu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap peserta didik ini memiliki karakter yang berbeda-beda, baik karakter belajarnya dan yang lain sebagainya. Nah, implikasi kegiatan pembelajaran yang difokuskan pada perbedaan individu, jika menilik pada pendidik, ini terwujud dari perilaku pendidik yang diantaranya memilih metode pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik dan tentu saja perbedaan peserta didik gitu. Kemudian juga pendidik ini merancang pemanfaatan media dengan memperhatikan tipe-tipe belajar peserta didik. Jadi pada poin perbedaan individu, implikasinya pendidik ini mampu merancang metode pembelajaran, merancang pemanfaatan media yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik di ruang kelas itu. Kemudian implikasi pada diri peserta didik yakni contohnya peserta didik ini mampu menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal belajar dan yang lain sebagainya. Jadi karena sebagai contoh perbedaan peserta didik, ada peserta didik yang dia aktif, mampu memimpin. Nah, pastikan peserta didik ini implikasinya tuh mampu menyusun struktur organisasi, contohnya seperti itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah ilmu untuk kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan memahami materi mengenai prinsip dan implikasi kegiatan belajar dan pembelajaran. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.